Ramalan JPY pengganti Presiden Jokowi tahun 2024. Maharaja JPY adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji JPY Sri Warmaswara Madhusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Udunggadewa. Banyak ramalan JPY benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini ramalan JPY tentang sosok Presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan JPY ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kediri yang mengacu nama JPY sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun ada lagi versi yang lebih muda dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda lagi sekitar tahun 1900. Namun kali ini tetap mengacu nama ramalan JPY. Pada tahun 2024 Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi calon presiden. Sampai saat ini belum satu pun nama yang merujuk dari semua partai politik. Yang dilakukan saat ini baru sebatas rata-rata respon publik. Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 mendatang? Dan seperti apakah sosok itu? Mari kita simak selengkapnya. Siapa yang dimaksud dalam ramalan JPY? Dalam ramalan JPY, pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Sadra Beningit. Sosok Sadra Beningit sebagai pengganti Presiden Jokowi tidak hanya di ramalan Ronggo Warsito atau JPY. Menurut ramalan JPY, yang akan memimpin Indonesia tersebut bernama Sadra Beningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Sadra Beningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil, yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Meramalkan sosok Sadra Beningit akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomiannya yang terpuruk. Menurut ramalan JPY, Sadra Beningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja sebagai berikut. Sadra Pinantito, sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan. Sadra Beningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga keamanan. Yang kedua, Sadra Bayangkoro. Sadra Beningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Sadra Rojo. Sadra Beningit adalah sosok negarawan yang tulus, merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya. Isi ramalan JPY ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia. Salah satunya soal pemimpin negara Belanda di Tengah Jawa dan kedatangan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dalam ramalan JPY, gambarkan kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun. Kemudian yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia, hingga muncul istilah Sadra Beningit. Soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Noto yang menata dan Negoro atau negara yang artinya negara jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, soal ramalan presiden tahun 2024 mulai dicari-cari masyarakat. Mengingat tahun 2023 merupakan tahun politik, siapakah orang yang akan memimpin Indonesia menggantikan Presiden Jokowi? Simak ramalan Jayabaya di bawah ini. Pengganti Presiden Jokowi di 2024, tak sedikit orang yang mengaitkannya dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Nagoro. Disebutkan bahwa menurut ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia selanjutnya, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nagoro. Kata Noto Nagoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang menjadi pemimpin Indonesia. Kata Noto Nagoro sendiri artinya adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur negara. Dalam kata No, masyarakat menyimpulkan bahwa kata itu merupakan nama Insinyur Soekarno yang memiliki akhiran kata No. Kemudian To disimpulkan untuk Soeharto yang memiliki nama akhiran To. Kemudian kata selanjutnya dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang memiliki nama panggilan kecil yaitu Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak termasuk dalam ramalan tersebut karena tidak penuh satu masa periode, melainkan hanya transisi saja. Lalu pada periode tahun 2024, Presiden Jokowi akan digantikan setelah habis masa selama 2 periode. Jika diurutkan dari kata Noto Nagoro, huruf berikutnya adalah Go. Kira-kira antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, siapa pengganti Presiden Jokowi selanjutnya? Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang pecangon atau anak penggembala. Kedatangan Satrio Piningit sebagai pecangon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya, serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru. Dalam salah satu syair lagu kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara yaitu Sunan Kalijaga, bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin, seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi umat Islam Muhammad. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh bocah Angon, pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas.